saya akan mempresentasikan materi mengenai sujud sahwi. Oke, langsung saja ke materinya. Sujud sahwi atau yang biasa disebut dengan sujud karena lupa, di mana ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan kelebihan salah satu kewajiban sholatnya dengan sengaja maka dikatakan sholatnya menjadi batal, di mana jika meninggalkan kelebihan dan ragu-ragu karena lupa, ia harus menggantikan dengan sujud sahwi. Selanjutnya, sujud sahwi karena kelebihan. Barang siapa kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia menambahkan ruku atau sujud, maka dia harus sujud 2 kali sesudah menyelesaikan sholatnya. Dan salam sebelum sholat selesai berarti termasuk dalam sholat, sebab ia telah menambah salam di pertengahan pelaksanaan sholatnya. Barang siapa mengalami hal itu dalam keadaan lupa, lalu dia ingat beberapa saat setelahnya, maka ia harus menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Setelah itu dia sujud sahwi, kemudian salam lagi menurut dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang B adalah sujud sahwi karena kekurangan. Barang siapa kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia meninggalkan salah satu sunnah muakkadah, yaitu yang termasuk kategori hal-hal wajib dalam sholatnya, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Inilah yang dikatakan sujud sahwi sebelum salam ketika dia kelupaan hal-hal yang wajib dalam sholat. Selanjutnya yang C adalah sujud sahwi karena ragu-ragu, di mana ragu-ragu di sini antara 2 hal yang mana terjadi. Keraguan-raguan terdapat dalam 2 hal, yaitu antara lain kelebihan atau kurang. Keraguan yang dimaksud adalah yang pertama, seseorang lebih cenderung kepada satu hal, misalnya baik kelebihan atau kurang. Keraguan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, seseorang lebih cenderung kepada satu hal. Di sini baik kelebihan atau kurang, maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang ia lebih yakini. Nah, misalnya nih yang dia yakini adalah ia kelebihan dalam rakaatnya. Jadi dia kemudian harus melakukan sujud sahwinya setelah salam berdasarkan dalil hadis muttafaq alaihi. Seperti itu. Yang kedua, ragu-ragu di antara 2 hal. Ia tidak condong pada salah satunya, tidak pada kelebihan atau kekurangannya. Jadi dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti kebenarannya. Misalnya dia sudah pasti kebenarannya, yaitu jumlah rakaat yang lebih sedikit. Kemudian menutupi kekurangan tersebut, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi ringkasnya di sini bahwa sujud sahwi itu ada kalanya kita lakukan sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Di mana adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam yaitu kondisi yang pertama karena kelebihan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia lebih condong ke kelebihan atau kurangnya. Jadi dia yakini itu dilakukan setelah salam. Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu apabila dikarenakannya kurang atau dikarenakan ragu-ragu antara 2 kemungkinan, di mana ia tidak merasa lebih berat kepada salah satunya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengambil sikap kepada sudah pasti akan kebenarannya. Nah, disinilah yang dikatakan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya, hal-hal penting yang berkenaan dengan sujud sahwi. Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun sholatnya dan yang tertinggal itu adalah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak terhitung, baik hal itu terjadi secara sengaja ataupun tidak, atau karena lupa, karena sholatnya tidak sah. Dan jika yang tertinggal itu selain takbiratul ihram dan ditinggalkannya secara sengaja, maka batalah sholatnya. Inilah yang dikatakan batal dengan sengaja. Dan jika tertinggal secara tidak sengaja dan dia sudah berada pada rukun yang ketinggalan tersebut, maka rakaat kedua, rakaat yang tertinggal itu rukunnya tadi itu dianggap tidak ada dan dia digantikan dengan rakaat yang berikutnya. Dan jika ia belum sampai pada rakaat kedua, maka ia wajib kembali kepada rukun yang ketinggalan tersebut. Kemudian ia kerjakan lagi rukun itu. Begitu pula apa-apa yang setelah itu. Pada kedua hal ini wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Kemudian apabila sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka harus pula juga ia melakukan salam sekali lagi.
Selanjutnya, apabila seseorang yang melakukan sholatnya meninggalkan sunnah muakkadah atau yang biasa disebut dengan hal-hal yang wajib dalam sholat secara sengaja, maka batalah sholatnya. Yang jika ketinggalan karena lupa, kemudian ia ingat sebelum beranjak dari sunnah tersebut, maka hendaklah dia melaksanakan dan tidak ada konsekuensi apa-apanya. Jika ia ingat setelah melewatinya, belum sampai kepada rukun berikutnya, maka hendaklah dia kembali untuk melaksanakan rukun tersebut. Kemudian ia sempurnakan lagi sholatnya serta melakukan salam. Selanjutnya sujud sahwi, kemudian salam lagi. Jika ia ingat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya, maka sunnah muakkadah yang tadi itu gugur dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. Akan tetapi harus tetap melaksanakan sholatnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam, seperti kami sebutkan tadi di atas pada masalah tasyahud awal itu. Selanjutnya menurut Hanafi, sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, membaca tasyahud dan memberi salam. Jika dilakukannya setelah salam, dengan syarat waktunya harus masih luas, di mana syaratnya karena menambah atau mengurang rukun sholat. Berdasarkan Maliki, ia mengatakan sujud sahwi jumlahnya 2 kali, diakhiri pembacaan tasyahud tanpa doa dan sholawat Nabi, dan dilakukannya sebelum salam jika kekurangan atau kelebihan yang dilakukannya bersamaan. Jika dilakukan karena kelebihan saja, dilakukannya setelah salam. Dan berdasarkan Hambali, ia mengatakan sujud sahwi boleh dilakukan sesudah atau sebelumnya. Jumlahnya 2 kali juga, sujud akhir dengan tasyahud dan salam. Dan yang terakhir menurut Syafi'i, di mana waktu sujud sahwi adalah sesudah tasyahud dan sholawat atas Nabi dan sebelum salam. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, jadi tidak ada bagi orang yang di belakang imam sujud sahwi, di mana apabila imam yang lupa, maka imam harus sujud sahwi, begitu pula orang-orang yang ada di belakangnya. Berdasarkan hadis riwayat Daruqutni. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.